Ya, kita sedikit menambahkan materi tentang permasalahan nikah. Permasalahan nikah. Pernah kita sampaikan nikah secara bahasa adalah adzumu wal jam'u wa tadakhulu, mengumpulkan, menjamakkan, ya, menjamakkan. Karena memang asalnya dia satu, kemudian dan satu, kemudian dijadikan satu, dijamak, dikumpulkan. Iya. Secara syariat adalah akdun yatadammanu ibahata istima'i kulli minaz zawjaini bil akhar. Sebuah akad itu apa? Perjanjian ya, yang mencakup, mengandung pembolehan istimta, ya, bersenang-senang untuk kulli zaujaini, setiap dari dua pasangan, ya, bil akhar, dengan pasangan yang lainnya, artinya satu dengan satunya, alal wajhil masru', dari sisi yang disyariatkan, ya, yang tadinya tidak boleh sekarang dibolehkan karena adanya nikah. Tadi malam saya ngisi para rois. Kenal nggak para rois? Jadi desa itu kan ada roisnya, ya, mbah kaum di kelurahan sini. Nah, itu ada satu yang mengusulkan tolong diajarkan cara menikahkan. Alasannya apa? Di desa itu kadang ada anak kecil yang dia itu kalau dinikahkan ke KUA belum sampai umurnya, ya, tapi dia memang harus dinikahkan, karena nanti kalau nggak dinikahkan, alasannya itu nanti akan terjadi perzinahan, ya. Ini itu, dan di situ juga ada dari pihak KUA juga, artinya dari penyuluh yang dia ada KUA. Jadi sebenarnya bukan masalah itunya, ya, tapi nanti kalau ada permasalahan menikahkan itu tanggung jawab, gitu kan. Nanti yang akan kena atau dimintai pertanggungjawaban, ini yang beratnya di situ, ya. Jadi menikahkan kan, kalau mereka ini lafalnya gimana ini, nanti akan kita pelajari cara menikahkan atau cara lafal menikahkan. Jadi memang kenapa kok di KUA itu terkadang membolehkan, memang terjadi masalah, ya. Ada dua pendapat, orang yang hamil di luar nikah itu boleh dinikahkan atau tidak, ya. Dari pihak pemerintah membolehkan, diwakili dari Kemenak membolehkan. Alasannya apa? Alasannya pertama, harus yang menikahi adalah laki-lakinya. Yang kedua, nanti status anak. Status anak. Kemudian kalau enggak dinikahkan, kalau dia terjadi perzinahan, tambah dosanya. Itu alasannya. Tapi efeknya apa? Efeknya banyak. Efeknya akhirnya tidak ada rasa jera, ya. Akhirnya banyak orang itu yang nggak ada jera, nggak takut, ya. Loh, nyatanya dia boleh nikah kok. Nah, akhirnya banyak terjadi perzinahan. Nanti kalau kira-kira hamil, nikahkan, ya. Nah, ini akhirnya banyak terjadi seperti itu. Nah, ini termasuk efek. Pendapat yang kedua, ditunggu, yaitu anaknya lahir, ya, ya, itu resiko. Kamu berbuat, berani bertanggung jawab, ya. Tidak dinikahkan sebelum anak itu apa? Lahir, ya, anak lahir. Nah, nanti status anak gimana? Ya, nasabnya ke ibu. Terus nanti aktenya gimana? Ya, aktenya kemana? Yes, nanti ke ibu, ya. Ya, karena memang statusnya belum nikah. Ya, ya, sehingga anak itu ya nanti agak berat juga, artinya ke depannya itu nanti sekolah, melamar pekerjaan, mau menikah, ditanya bapakmu siapa,
Iya, itu memang berat ya. Berat dari sisi kejiwaan dia gitu loh. Anak itu ya itulah resiko perzinahan itu, resikonya banyak. Itu kalau nanti perempuan kalau mau menikah nggak boleh sama bapaknya, walinya, nanti walinya wali hakim ya, wali hakim. Itulah efek dari perzinahan ya. Perzinahan itu merembet pada permasalahan yang banyak. Iya. Kesimpulannya tadi gimana? Jadi tidak boleh, soalnya gini. Tidak boleh apa Pak? Tidak boleh apa? Tidak boleh dinikahkan oleh kaum tadi itu. Nah, di desa itu kan begini, misalnya sudah tunangan, itu kan sudah ada yang mungkin beranggapan itu dia setengah bismillah, itu nikah di nikahkan siri. siri itu. Nah itu kan nanti akhirnya anaknya juga masalah juga dan sebagainya itu. Iya, mungkin ya tadi alasan dari satu kaum Rois tadi itu mungkin alasannya itu ya. Kan biasanya kan setelah tunangan nggak langsung nikah dari KUA, dia harus nunggu berapa lama lagi karena mungkin belum siap atau apa. Nah, tapi kalau ada indikasi memang kita kenal orangnya baik, orangnya memang ya baiklah dari si agama, dan kita kenal betul bukan orang lain, bukan orang yang kita nggak kenal, maka kalau saya daripada dia terjadi perzinahan ya boleh-boleh saja, artinya dia nikah siri ya. Mungkin salah satu alasannya itu tadi yang untuk kemaslahatan. Nah, nanti kalau sudah sudah siap nanti bisa didaftarkan ke KUA ya, KUA. Itu insya Allah malah lebih selamat, karena biasanya kalau sudah tunangan terus bonceng-boncengan. Nah ini nggak boleh kan, padahal ya. Nih Jadi kalau nggak perlu nikahkan ulang, cuma mendaftarkan, cuma mencatat. Ya sebenarnya kalau di sana dinikahkan ulang kayaknya. Nikahkan ulang. Sebenarnya itu udah sah, sebenarnya udah sah itu. Ya sebenarnya udah sah, cuman kan belum tercatat. Dari pemerintah itu belum tercatat. Mendapatkan buku nikah. Iya. Kalau saudara saya yang di Sulawesi kita dapat istri orang Sulawesi, itu yang menikahkan kampung, tapi dicatat nanti berapa hari dari proses KUA dicatat gitu. Iya, karena memang statusnya udah sah itu. Iya, tidak dinikahkan. Iya, iya, nggak perlu berarti kalau tapi tergantung KUA sendiri nanti. Kalau dia minta buktinya apa, itu kan kadang kita ya ini itu ya. Jadi memang permasalahan perzinahan ini memang luar biasa, teman-teman. Ini harus hati-hati, apalagi yang belum nikah. Nah, ini yang sudah nikah sudah selamat insya Allah. Iya, tapi yang belum nikah iya enggak. Masya Allah. Doanya Belajar bahasa Arab bisa dapat istri orang Arab. Istri orang Arab berat mas sana. Maharnya mahal sana. Iya, kecuali yang Yaman itu kan, Arab yang bukan Saudi ya, bukan Saudi, Mesir, Palestina mungkin ya. Iya, saya tahu tidak mahal. Saudi mahal itu. Iya. Itu ya. Jadi, nah sekarang kan banyak perceraian juga. Ini penting ya teman-teman. Tolong dinasihatkan teman-teman yang mau nikah itu, Mas udah belajar fikih nikah belum? Itu penting ya. Karena banyak orang itu banyak perceraian sekarang. Ya banyak. Kan saya share tentang video pengajian di Gunung Kidul itu ya, Ustadz Abdul itu. Jadi ada ibu-ibu tanya, gitu ya, orang yang didolimi kan boleh membalas kedoliman, gitu kan? Kalau suaminya mecahke piring, apakah istri juga boleh mecahke piring, gitu kan? Itu kan, ya Allah kok bisa sampai seperti itu pemahamannya, gitu kan? Akhirnya kan tidak sampai itu kan? Ini suami bukan orang lain ini suami yang dia harus taat, dia harus menghormati, dia menjaga diri, syukur dia minta maaf.
Ini enggak. Kalau suaminya mencari piring, boleh enggak istri juga mencari piring? Itu kan. Ini kan, masya Allah. Ini Gunung Kidul ya, Gunung Kidul sampai seperti itu. Jadi ternyata apa? Ternyata memang butuh ini ya, kesadaran ya. Dan Gunung Kidul termasuk tertinggi perceraian, ya, perceraian. Kedua itu kalau nggak salah Bantul, Sleman, mana Kulon Progo ya, Kulon Progo. Baru nanti terakhir itu kota. Kota itu ternyata malah rendah, tingkat perceraian terendah, ya. Ya Allah alam, tingkat mungkin karena pemahaman gitu kan. Tapi sana itu tinggi dari sisi perceraian dan bunuh diri. Jadi Gunung Kidul itu tinggi dari perceraian dan bunuh diri. Nah, tren juga. Ya? Tren juga. Trennya samping kiri roda ya kata roda. Bisa jadi. Namanya kurang mas. Ya itu terus ini sinetron tayangan televisi itu sangat berpengaruh itu. Itu pendidikan yang sangat masif itu. Jadi dicekoi dengan seperti itu, mengharapkan orang seperti ini loh di sinetron itu. Nah, dia menghadapi kenyataan yang tidak nyata, gitu ya. Tidak seperti yang dibayangkan. Loh kok beda, gitu kan? Nah, ya, istri mengharapkan suami yang seperti itu, ternyata realitanya enggak, gitu kan? Ada yang kemarin itu bawa tanya juga. Ini saya seorang suami, saya sudah nyuci, saya sudah umbah-umbah, sudah nyuci piring. Istri cuma kebagian nyetrika saja. Ini kok kayaknya tidak sesuai dengan tuntunan ya. Jadi banyak bapak-bapak itu kadang kebalik nganunya pekerjaannya. Jadi istri ya suami malah nyuci piring umbah-umbah. Masya Allah itu. Jadi itu ya. Nah, kemudian dari 5.000, jadi setahunnya itu 5.000 pendaftar nikah ya. Ternyata ada kasus dalam setahun juga itu 1.200-an 1.200-an perceraian. Ini kan sangat ekstrim Mbak ya toh? Yang masuk 5.000, yang daftar, yang cerai 1.200, sudah seperempatnya kan ya, ngeri itu. Dan anehnya dari 1.200 itu 900 itu gugat cerai, hulu, gitu, hulu, ngeri ini. Hulu itu apa? Gugat cerai berarti yang ngajukan siapa? Perempuan. Ini kan aneh ini, perempuan kenapa ini kok bisa sampai seperti itu? Nah, biasa itu ada. Ya baik. Tuntutannya tinggi. Apa? Tuntutannya tinggi. Tuntutannya? Kalau daerah Wonosari itu orang karakternya. Iya. Ya? Tuntutannya tinggi. Tuntutannya tinggi itu. Ya mungkin karena mengharapkan suami yang ideal itu ya. Nah, kan nggak ideal. Kalau nggak bisa nyukupin biasanya soal bukan. Nah, kemudian dari pihak KUA kok mengabulkan? Ya padahal kan harusnya ada alasan yang jelas ya. Kok mengabulkan sampai 900 kasus ya? Salah satu pihak KUA itu alasannya kenapa dikabulkan? Karena terjadi percekcokan yang tidak kunjung reda. Itu katanya alasan yang banyak dikabulkan oleh pihak pengadilan, ya pengadilan sampai diterima, ya. Daripada KDRT nanti. Iya, ya jadi percekcokan, pertengkaran yang terus menerus gitu loh. Itu salah satu alasan katanya seperti itu. Hukum Islam. Membolehkan apa Pak? Membolehkan gimana? Itu kalau sudah Kekerasan. Oh ini sudah ganti hamil lagi ya. Jadi kita. Jadi perceraian pengalaman ngalamin sih. Iya, ya. Kekerasan dalam rumah tangga. Jadi Memang faktornya banyak ya. Nah ini terutama juga perselingkuhan, ya. Perselingkuhan ini juga faktor sangat paling tinggi. banyak ya. Bukan hanya tingkat kan, bahkan tingkat tokoh-tokoh agama ya. Kemenak itu juga banyak yang juga. Ya namanya godaan itu melanda kemana-mana, gitu. Bukan yang awamnya, yang ahli agama juga kadang kena. Karena gini ya, kalau perempuan kerja, kira-kira dandan nggak? Dandan, pakai minyak wangi, gitu.
Beda dengan di rumah, ya toh. Seorang laki-laki, seorang suami, kalau lihat perempuan yang dandan sama yang nggak dandan, tertarik yang mana? Yang dandan. Dan tiap hari, ya, tiap hari nampak disuguhi wanita yang dandan. Di rumah nggak dandan, ya toh. Nggak dandan, ya toh, kena angus, ya toh, ya toh. Ya, ini. Sementara ya bau bumbu, keringat, macam-macam. Ya toh. Ini disuguhi perempuan yang wangi tiap hari, dandan wangi seperti itu. Siapa yang nggak tergoda? Dan itu tiap hari, ya toh. Bayangkan, maka tingkat perceraian atau perselingkuhannya tinggi, ya toh, tinggi sekali. Demikian juga perempuan, ya toh, di rumah lihat laki-laki sarungan tok misalkan, ya toh, nggak pernah dandan lagi. Sementara di kantor laki-laki necis, ya toh, pakai baju yang megah, apa yang gagah, atau pakai sepatu minyak wangi. Wah, ini kan laki-laki yang bagus ini, nah, atau bandingin yang omah, gitu kan, lah kok rano apa nih, gitu kan. Jadi, ya, ini kan kemana-mana cuman sarungan tok, ya, nah, ini kan jadi masalah, ya, jadi masalah. Maka ini memang apa ya, memang musibah kalau tidak bisa menjaga masing-masing itu ya. Memang asalnya itu kalau kerja ya jangan dicampur, cari tempat kerja yang tidak dicampur, itu lebih aman, jelas. Wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki. Kemudian banyak anak nanti di mana? Nah, itu kan urusan praktek ya, itu kan kita cari amannya. Ya, amannya seperti itu. Ya, perempuan kalau kerja ya silakan kerja, tapi jangan yang campur seperti itu. Kalau campur ya akibatnya tanggung sendiri seperti itu. Kerusakan rumah tangga, ya, rumah tangga. Ini banyak teman-teman, ya, bukan hanya dalam tingkatan, tapi sudah sampai tingkat atas, ya, atas. Ya, ini ngeri teman-teman. Nanti dipikirkan ya, Mas Ari yang belum nikah ini, cari, udah ya, udah nambah lagi, nambah lagi. Oh ya, iya. Kalau istrinya mau kerja, tolong ya, kerja yang tidak campur ya dengan laki-laki ya, karena nanti ketap-ketip nanti anunya apa itu deg-degan terus nanti ya. Tapi itu harus mas ya, kalau mau pisah itu kan tempat kerja laki-laki perempuan itu harus tergantung pemerintahannya artinya itu. Iya, makanya kita kan milih, kita milih cari yang itu, karena memang keadaannya seperti itu, bukan hanya karena di kantor-kantor ya namanya laki-laki perempuan ya campur gitu kan. Cuman kan itu alternatif kita kan punya pilihan, kita mau masuk ke sana atau enggak gitu kan, itu kan pilihan kita, kita seperti itu ya. Itu kalau mau kerja ya seperti itu ya. Kalau mau di rumah bagus ya, di rumah apa jahit atau bordir atau apa sesuai dengan perempuan, itu insya Allah lebih aman juga ya Mas. Ya, artinya kalau misalkan harus pergi ya tolong dijaga kehormatannya, dijaga adabnya ya. Kadang kan kemudian terus WA-an, gitu kan, WA-an, gitu kan. Jadi terus kadang makan bareng ya. Ini suaminya nggak pernah diajak makan bareng, ini diajak bareng di kantor, gitu kan. Gitu kan. Iya. Iya. Ada nggak yang makan bareng? Banyak kan? Banyak. Guru-guru, pegawai makan bareng, gitu. Ngeri teman-teman, ini fenomena loh, ini fenomena nih ya. Bukan guru-guru yang umum, guru-guru agama juga gitu kan. Ini bahkan dari yang tadi itu Kemenak dan ini juga sama kan ya. Nanti kalau sudah makan bareng itu kan udah ya. Ketika ada masalah dengan suami atau dengan istri nanti curhat ya tahu, tanya ini gimana kok nganu saya ini ya. Nah, ini bahaya nih. Nih makanya ikhtilat ya. Ikhtilat itu sangat membuka pintu kepada perzinaan. Ikhtilat tahu ya, ikhtilat ya. Ya, campur ya, laki-laki perempuan campur. Itu sangat membuka pintu perzinaan ya, perzinaan. Dan iblis akan bangga, akan senang dengan suami istri yang bercerai, gitu. Itu ngeri sekali itu. Insyaallah. Ada dosa namanya tahbib ya. Tahbib itu seorang laki-laki
membuat seorang perempuan yang sudah punya suami, ya akhirnya dia nggak cinta lagi dengan suaminya, ya. Itu namanya tahbib. Membuat cerai gitu. Iya, membuat cerai, nggak seneng sama suaminya. Itu dosa besar itu. Dosa besar, ya. Tahbib. Iya, tahbib. Ya, tahbib. Nanti di browsing ada tahbib, ya, tahbib. Dosa besar itu. Kalau hukumnya apa? Ya? Hukumnya hukumannya apa? Oh, hukumannya nanti jadi saya cari, saya lupa. Ya, dosa Tapi besar itu, dosanya besar itu, karena memisahkan yufarriquna bainal mar'i wa zauji, memisahkan antara suami dan istri. Yang harusnya suami ditaati, dihormati, dicintai, akhirnya nggak senang sama suami, senang sama yang lainnya. Ini kan musibah, ya tahu? Musibah. Apa fungsinya berkeluarga, ya? Yang kalau tidak ada, Halal darahnya enggak? Hah? Halal darahnya enggak? Enggak. Malah kan ada tuh suami, istri, tapi yang suaminya orang Madura, terus tahu istrinya ganggu, aku sampai di perselingkuhan berzina. Lihat di Jakarta kemarin itu kan, yang ganggu itu pemuda Pancasila, ibu sama orang Madura yang di Jakarta. yang bukan anak kiai itu bukan ya? GP Ansor bukan itu, bukan, beda ya? Beda ya, beda lagi ya. Pajak sama Itu pajak itu beda ya. Pajak. Ini beda ya berarti ya. yang orang Dia itu setahu saya hanya emosi, karena emosi dia akhirnya. Tapi kalau membunuh, setahu saya tidak, kecuali murtad ya. Murtad itu memang hukumannya bunuh. Tapi ini memisahkan, ini besar sekali dosanya. berarti mungkin kebijakannya tergantung kalifahnya gitu. Tergantung. Kalifahnya membuat aturan ya. Oh iya. Misalkan kalifahnya membuat aturan mengganggu seorang dibunuh mati itu boleh ya? Iya, nanti tergantung sana, nanti hukum takzir, hukum anunya gimana nanti. Kalau Ya. kalau mati ya, kalau mati saya belum tahu ya anunya. Ada nggak yang mempraktekkan negara atau pernah Islam masa-masa itu pernah nggak seperti itu. Tapi kalau hukumannya mungkin penjara, mungkin dicambuk, mungkin bisa jadi ya. Tapi kalau mati saya belum dengar ya. Pernah dengar? Atau mungkin dibuang ke luar negeri bisa juga. Iya, kecuali kalau dia berzina itu iya. Zina yang sudah muhson, yang sudah nikah dirajam mati. Kalau dia belum nikah, zina dicambuk, dibuang, gitu kan? Dibuang. Tapi kalau ini mengganggu tadi sampai itu saya belum tahu, ya, belum tahu. Ya Allah, ini ya. Jadi ini senantiasa mohon kepada Allah agar diberikan keluarga yang baik, ya, istri-istri yang nurut, ya. Istri yang baik adalah istri yang dia taat kepada suami, ya, taat kepada suami. Kalau ada masalah dia yang pertama kali mohon maaf, ya, mohon maaf kepada suami. Gitu. Penyakit lain itu ada nggak? Ada, Penyakitnya. nyata, ya. Bahkan sebagian besar kematian itu sebabnya diawali dengan penyakit ain, karena ain. Ain itu lewat tatapan mata, nggak seneng, ya tahu? Kita nggak seneng sama si fulan, ya tahu? Tiba-tiba nanti sakit, ya, sakitnya. Akhirnya dia, jadi doa, ya, doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa sami'un alim. Doa, ya. Itu. Jadi penangkalnya ya doa 3 pagi dan sore. Nah, dan kadang orang yang punya kelainan penyakit ain tadi itu kadang nggak sadar, ya, ini kadang nggak tahu kalau dia itu bisa menimbulkan madharat kepada yang lainnya. Makanya didoakan kalau kita melihat sesuatu yang takjub, doakan keberkahan, ya, agar tidak terjadi penyakit ain tadi. Dan kalau kita punya sesuatu, ya, anak, mobil, HP yang bagus, doakan, artinya keberkahan, ya toh, keberkahan. Itu akan menangkal penyakit ain tadi, ya. Seperti itu. Maksud penyakit ain itu ada orang memiliki kelebihan. Ya, dia sebenarnya bukan kelebihan, itu kan akan membuat orang lain celaka, ya. Contoh misalkan gini ya, ada kisah ada orang itu teman masuk ke rumah temennya, di depan itu ada burung apa namanya yang ngomong itu lah, bio atau apa ya, 2, ditawar 50 juta nggak dikasih katanya, ini kan, ya. Kemudian dia masuk, ini burung bagus, ditawar 50 juta
nggak saya kasih. Temannya tadi mungkin batin ya, mosok manuk ngono ora digake mungkin ya. Ya mungkin mandangnya nggak seneng ya. Jadi dia masuk keluar mati burungnya. Burungnya langsung mati, nggak apa-apa dia. Bukan karoma. Iya, ya tadi karena dia memandang karena nggak seneng tadi itu. Dengki, ada kedengkian, ada nggak seneng. Ada dibantu setan gitu ya? Ya? Bisa seperti itu karena ada bantuan setan atau gimana? Kalau setan saya nggak tahu, tapi yang jelas dia dengki, nggak seneng, iri, dengki. Dia natapnya itu mosok ngono. Oh, nggak jadi dia. Kok bisa? Ya makanya gitu lalu ya ain itu kan. Namanya penyakit ain, makanya penyakit ain itu efeknya sama. Ya itu penyakit ain itu kan gitu dong. Dari tatapan mata. Bahaya Pak ya? Bahaya. Makanya doakan, sering doakan. Kalau punya sesuatu yang bagus didoakan, ya bahkan ya. Kalau anak ya keberkahan, barakallah, ya tabarakallah fi, misalkan doakan. Ya anak kecil bagus, ya dia sering banggakan kan, kayak didoakan. Ada orang lihat, gitu, bisa jadi terus sakit, ya. Karena tadi itu, karena banyak orang nggak suka. Iya, cuma kita nggak suka jadi sakit. Ya. Bisa. Kalau ada orang berkata gini, oh kamu bisu bener tuh termasuk ayam. Bukan, kalau itu bukan ya. Ya artinya kalau dia melihat dari tatapan matanya jelas dia itu nggak seneng, tatapan mata, dengki, ya kemudian bisa jadi sakit. Dan kalau nggak salah Ibnu Qayyim ya, siapa itu sebagian besar manusia masuk dalam kubur mati itu diawali dari penyakit ain, ya itu. Ya mungkin karena kemudian dia jatuh, kemudian dia terjadi kecelakaan, awalnya ya tadi itu ditatap mata. Iya, awalnya. Ada orang yang nggak suka. Ya betul. Awalnya itu, makanya zikir pagi sore jangan lupa, ya zikir pagi sore. Kalau yang itu dibenarkan nggak dalam Islam? Benar kan? Dianjurkan. Iya, Nabi pernah diruqyah. Nabi pernah diruqyah oleh malaikat Jibril. Dalam surah Al-Falaq itu kan asbabun nuzulnya Nabi pernah disihir oleh seorang Yahudi. Ya. Nah, jadi dibolehkan meruqyah dengan ayat-ayat Allah. Iya, penyakit ain. Iya, silahkan. Itu ya. Berarti penyakit ain itu berarti ada orang yang kayak ada dia nggak suka sama orang kan batin itu Pak ya. Iya, ya sebenarnya kan bukan kelebihan apa ya, pokoknya dia punya seperti itu, ya kan? Ya, iri dengki dan punya ya mungkin bukan kelebihan ya, punya sesuatu yang ketika dia dengki menimbulkan efek, ya, efek seperti itu. Karena tidak semua orang, tidak semua orang. Atau mungkin ketegangan jin juga bisa. Iya, enggak juga, karena memang ini penyakit ain ada sendiri, bukan karena jin. Itu ya, jadi ya mohon perlindungan kepada Allah. Nanti bisa di browsing ya, bagaimana cara menangkil ain ya. Kalau browsing itu nanti cari yang Muslim or It, ya, misalkan itu kan ilmiah, mereka itu akan banyak dalil-dalil dan insya Allah bisa dipertanggungjawabkan namanya. Kemudian misalkan Rumaiso itu kan akan menampilkan dalil-dalil disertai dengan hadis-hadis yang sahih, ya kan? Jangan yang berita-berita yang apa itu nggak nyantumkan apa itu nanti. Artinya yang ada hadisnya. Itu ada orang kata-katanya kejadian itu bukan. Ya bukan kata tapi bisa jadi itu ya bisa terjadi karena mungkin karena ya Allah mengijabahi mengijabahi. Iya itu ya. Ya hadis-hadis banyak berkaitan dengan masalah pernikahan. Demikian juga ayat ya, ayat Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa tsulasa wa ruba. Maka angkihu, nikahilah ma taba lakum, apa yang menyenangkan bagi kalian, minan nisa'i, dari para perempuan, masna dua,
Jadi ngawalnya langsung 2 ya Allah ya. 2, wasulas 3, waruba 4. Ya. Fa in khiftum ala ta'dilu, jika kalian khawatir kalian tidak bisa adil, fawahidah, maka 1, baru 1. Ya. Au ma malakat aymanukum, atau apa yang budak-budak yang kalian miliki. Ya. Ada yang pernah membahas tafsir ayat ini? Kenapa dihubungkan dengan pertama masna wasulas waruba, kemudian auma malakat aymanukum, atau yang budak-budak yang kalian miliki? Ya, banyak ulama memberikan tafsiran berkaitan dengan ini. Salah satu contohnya adalah ini kan budak-budak banyak ya, budak-budak banyak, kemudian juga dia punya orang-orang yang dia kasih, fakir miskin dia kasih ya. Kemudian ketika khawatir tidak bisa berbuat adil karena dia juga punya budak-budak ya, dan orang-orang miskin yang dikasih, ketika dia menikah yang banyak, dikhawatirkan nanti tidak adil, yang ini nanti akan ditinggalkan ya, seperti itu. Sehingga cukup 2, 3, 4, kalau nggak bisa 1 ya, auma malakat aymanukum ya. Itu berkaitan dengan karena orang tersebut orang yang kaya, orang yang banyak tanggungan, seperti memberikan kepada para budak dan orang-orang miskin. Ya maksara sabab man istata'a minkumul ba'ah, wahai para pemuda, siapa saja yang sudah mampu di antara kalian al-ba'ah. Al-ba'ah nikah wa tazawuj, yaitu sudah mampu untuk menikah. Ya, dan maksudnya adalah takalifuz zawaj, dan dia bisa menanggung masalah pernikahan termasuk menafkahi ya. Wa mu'nahu fal yatazawaj, maka adalah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, maka itu lebih menjaga pandangan, wa ahsanu lil farj, dan itu mendudukkan pandangan dan menjaga farj, kemaluan. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm, barang siapa yang tidak mampu hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, maka sesungguhnya itu adalah wija. Apa wija? Tameng, apa? Obat, tameng. Perisai. Nah, tazawwajul waduda wal walud ya. Nikahilah perempuan-perempuan yang punya kasih sayang dan banyak anak. Bagaimana cara kita mengetahui anak itu perempuan itu punya anak banyak? Dari mana? Keturunan. Dari mana lagi? Ya? Saudaranya. Ya. Jadi keturunan banyak, saudara itu punya potensi, dia juga punya banyak anak. Ya, al-walud, al-wadud. Dan aku bangga dengan banyaknya kalian ya, nanti dari kiamat. Jadi memang kalau kita punya kemampuan materi terutamanya, maka saya menganjurkan nggak usah iman-iman gitu. Ya kalau istri bisa melahirkan banyak anak, bismillah ya, mohon kepada Allah agar diberikan anak-anak yang banyak dan soleh dan solehah ya. Kalau kita punya kemampuan materi yang banyak, karena nanti akan banyak yang doakan ini. Nah, ketika meninggal dunia anaknya akan mendoakan, akan mengirimkan pahala ya. Setiap anak berbuat kebaikan, orang tuanya dapat pahala. Ulama bersepakat bahwasanya nikah itu dimasukkan, dianjurkan ya, atau dituntunkan. Ya, hikmahnya apa? Ifaful furuj ya. Bisa menjaga ifah, yaitu kemaluan. Ya. Kemudian akan mendapatkan ketenangan di antara dua pasangan, beda dengan yang masih bujang gitu. Itu kesana kemari ya, tidak tenang. Kalau yang punya pasangan kan di rumah ada istri ya, nanti ketika ada masalah di kerjaan pulang, nanti istri akan menyambut dengan hangat ya,
akan dilipur oleh istri, tenang. Iya. Hifdzul ansab, memelihara nasab, kemudian menyambung qarabah yaitu kekerabatan, dan arham yaitu apa? Kerabatan. Baqaun nasli al-basari, ya, tetapnya yaitu keturunan, nasal itu ya keturunan ya manusia. Banyaknya kaum muslimin sehingga lebih banyak kaum muslimin, ya. Kemudian menjaga akhlak-akhlak yang tidak baik. Tadi itu ya, perzinaan itu kan dimulai, pacaran itu kan, karena mereka tidak menempuh jalur nikah. Ya, kemarin ditanyakan sama Haryanto kemarin, hukum nikah, ya, hukum nikah. Hukmu nikah yakhtalifu hukmu nikah min syakhsin li akhar. Jadi pada masing-masing orang itu berbeda-beda. Jadi memang disyariatkan, cuman nanti wajib, sunnah atau makruh itu nanti berkaitan dengan kondisi seseorang. Yang pertama adalah yakunu wajiban, dia nikah itu menjadi wajib idza kana syakhsu yakhafu ala nafsihi minal wuqu' fi zina. Dia menjadi wajib apabila seseorang itu mengkhawatirkan terhadap dirinya terjatuh dalam perzinaan. Wa kana qadiran ala takalifiz zawaj wa nafaqatihi, dan dia sudah mampu untuk memberikan nafkah, ya, beban-beban kekeluargaan itu dia sudah mampu, sudah punya kerjaan, sudah punya penghasilan, ya, dan dia mengkhawatirkan kalau dia nggak nikah jatuh dalam perzinaan, ya. Maka yang seperti ini hukumnya apa? Wajib, ya, karena dengan menikah adalah thoriq, yaitu jalan, thoriqu ikfafihi, jalan untuk menjaga tadi itu, agar dia tidak terjatuh dalam perzinaan, tidak jatuh dalam perkara yang haram. Nah, orang seperti ini kalau dia belum mampu, fa illam yastati fa ani bisaum, maka dia puasa. Yang kedua, yakunu manduban, dia hukumnya adalah sunnah. Idza kana sasuda syahwatin, apabila seorang itu sudah punya syahwat dan dia sudah memiliki kemampuan untuk menikah, sudah punya penghasilan, ya, sudah punya gaji, wala yakhafu ala nafsi zina, tapi dia tidak mengkhawatirkan, dia masih bisa, ya, sudah punya syahwat tapi bisa menjaga diri. Kan masing-masing orang kan beda-beda, ya toh? Yang ketiga, yakunu makruhan idza kana sasuwairu muhtaji ilaihi bi an kana ininan. Terkadang dia makruh apabila seseorang itu memang tidak menghendaki untuk nikah, dipaksa misalnya. Atau dia ininan, impoten. Atau dia kabiron, sudah umur 85 tahun misalnya. Nah, ini nikah ini malah nanti merepotkan banyak orang. Ya, jadi kadang dia makruh. Au maridon la sahwatan lahuma, dia punya penyakit, ya, dia sakit dan dia tidak punya syahwat. Ini impoten. Ini adalah impoten yang dia tidak mampu mendatangi istrinya. Maksudnya paham ya? Tidak bisa memenuhi kebutuhan batinnya. Allah a'lam bishawab. Itu saja untuk materi fikih nikah.